Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngebahas soal mekanika teknik. Ada 2 soal. Ini contoh soal yang pertama. Bisa dibaca soalnya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Jadi yang ditanyain pertama tuh kan free body diagramnya. Bikin free body diagramnya tinggal ikutin gambarnya aja. Ini FA-nya, lalu ke bawah FB-nya, dan ini resultan gayanya. Karena resultan gayanya udah diketahui, jadi tulis aja di sini langsung R-nya 10 kN. Lalu derajatnya jangan lupa sudutnya 30 derajat dan tetanya tuh kan 15 derajat. Lalu bikin mirrornya, ini saya bikin dengan garis putus-putus. Yang ditanyakan FA dan FB. Lalu tulis keterangannya. FA-nya ditanyakan, FB-nya ditanyakan. R-nya 10 km dan alfanya 30 derajat ya ini. Lalu untuk tetanya itu 30 ditambah 15. Jadi bukan teta yang awal ya, tapi teta itu adalah sudut antara garis FA dan FB. Jadi 45 derajat. Langsung ditulis aja rumusnya. R sama dengan akar FA kuadrat ditambah FB kuadrat tambah 2FA kali FB kali cos theta. Nah, cos tetanya tuh yang 45 derajat tadi. Jadi bukan theta yang di soal. R-nya 10, masukin 10, akar, masukin lagi FA kuadrat tambah FB kuadrat ditambah 2-nya nanti dikaliin cos. Jadi jangan di sini. Langsung aja F1 kali F2 dikali 2 kali cos 45. Cos 45 itu berapa? Bisa dicari di kalkulator. Cos 45 0,707 dikali 2 1,41. 10, tulis ulang. Akarnya dipindah ruaskan jadi kuadrat. Tulis ulang FA kuadrat tambah FB kuadrat ditambah F1 kali F2 dikali 1,414. Nah, segini kuadratnya jadi 100. FA kuadrat tambah FB kuadrat tambah, pindahin ke depan biar lebih gampang kita ngelihatnya. Dan ini kita anggap sebagai persamaan 1. Lalu sekarang kita masukkan informasi yang ada ke rumus yang lainnya. Dan rumus yang kedua, tan alfa sama dengan F2 sin theta per F1 ditambah F2 cos theta sama dengan tan alfanya tadi 30. Masukin persamaan tadi, F2 dikali sin theta, tetanya tadi yang 45 dibagi F1 ditambah F2 cos 45. Tinggal dihitung aja. Tan 30 F2 dikali sin 45 0,707 2 dikali 0,707. F1 ditambah F2 dikali cos 45. Harusnya sama sih. Cos 45 sama 0,707. Dan 30 dipindahin ke atas, jadi dipindah ruasin. Kalau dipindah ruasin kan yang awalnya bagi jadi kali. Jadi tan 30 dikali F1 ditambah F2 dikali 0,707 sama dengan, tulis ulang F2-nya. Nah, tan 30 dikali F1 dan tan 30 dikali F2 juga. Kita cari tan 30-nya itu berapa? Tan 30 0,577.
0,577 dikali F1 0,577 F1 tambah F2 nya kan udah dikali sama 0,707. Nah dimasukin dikali 0,707 jadi 0,408. F2 sama dengan F2 nya tetap 0,707 F2. Nah sekarang pindah ruasin 0,577 F1 sama dengan 0,707 F2. Berarti karena pindah ruas jadi dikurang 0,8. Oh ini harusnya 0 tipe 0,408 0,299 F2. Tulis ulang satunya dan sekarang dipindahin jadi F1 sama dengan 0,229 pindah ruas jadi dibagi 0,577 0,229 dibagi 0,577. Nah hasilnya 0,518 F2. Nah sekarang F1 ini disubstitusikan ke persamaan satu tadi. Ditulis ulang dulu persamaannya tadi. 1 sama dengan FA kuadrat ditambah FB kuadrat tambah 1,414 FA dikali FB. Nah 100 sama dengan FA nya diganti sama yang tadi jadi 0,518 F2 FB atau sama aja sih F1 sama FA, F2 sama FB. Nah dikuadratin ditambah FB nya tetap FB kuadrat ditambah 1,414 FA nya diganti sama yang tadi nah, 0,518 FB. Sekarang kalau gini udah tinggal dilanjutin aja 0,518 nya dikuadratin hasilnya 0,268 FB kuadrat tambah FB nya tetap tambah 1,414 dikali 0,518 0,73. Nah ini hasilnya 0,732 FB. Sekarang tinggal dijumlahin aja. Tulis ulang dulu 100 nya 100 sama dengan nah F2 kuadratnya kan FB kuadratnya kan udah sama semua jadi tinggal dijumlahin. Yang FB doang itu artinya kan ada angka 1 di depannya jadi 0,268 ditambah 1 ditambah 0,732 hasilnya 2 ya 2 pas jadi 2 FB kuadrat B kuadrat. Nah sekarang tinggal pindah ruasin F100 bagi 2 berarti 50
50 FB kuadrat. Kuadratnya dipindahin jadi akar 50 sama dengan FB. FB sama dengan akar 50 berapa? Kita cek di kalkulator. Akar 50 5 akar 2 atau 7,07. Jadi gaya dari FB itu udah tahu 7,07 kilonewton. Nah, kalau udah ketahuan FB-nya, tinggal disubstitusiin ke persamaannya tadi yang F1 sama dengan FB tadi. Nah, substitusiin ke ini. F1 sama dengan 0,518 FB. 0,518 FB. Atau F2 sama aja ya. F1 sama dengan 0,518, FB-nya ganti jadi 7,07. Nol koma 518 dikali 7,07 kali 5,18, hasilnya 3,66. Nah, jadi FA nya udah ketemu 3,66 Newton. Kalau udah gini tinggal bikin kesimpulan aja. Jadi FA sama dengan 3,66 Newton kilonewton dan FB tadi 7,07 kilonewton. Karena free body-nya udah di atas, jadi soal nomor 1 udah sampai sini aja. Nah, ini ada soal yang kedua, bisa dibaca sendiri lagi. Ini boleh di SS atau disalin ke cheat-sheet kalian, siapa tahu soalnya sama. Langsung masuk aja. Jadi ini diketahui, udah saya tulis pribadi diagramnya sama rumusnya, karena disuruhnya adalah analisis resolusi, jadi rumusnya beda kayak yang tadi. Kalau ini kita cari dulu nilai yang enggak diketahuinya, kan sudutnya 90 derajat ya, tinggal 90 dikurang 30 dikurang 20 sama dengan 40. Nah, kalau yang ini nggak ada derajatnya tapi udah ada perbandingannya, kita bisa tulis ulang perbandingannya. Ini tuh buat rumus horizontalnya, yaitu tinggal lihat aja di ini horizontal berarti 4 dibagi 5 dibagi kemiringannya. Kalau yang vertikal berarti yang vertikalnya tuh garis 3, angka 3 dibagi yang miringnya jadi 3/5. Nanti ini dipakai di perhitungan sigma H sama sigma V nya. Nah, ini rumusnya kan, kita langsung hitung aja, jawab. Kita cari sigma H nya tuh Newtonnya yang ini dulu, yang bawah dulu, 400 Newton dikali sin 30 derajat dikali sin 30 derajat. Sebentar. Oke, sin 30 derajat. 30 derajat tuh dilihat dari sudut horizontalnya ditambah. Sekarang yang kedua 500 Newton dikali sin 70 derajat. Maaf, 70 derajat, jadi dihitungnya tuh dari bawah, jadi 30 ditambah 40 jadi 70 derajat. Lalu ditambah 600 Newton dikali 600 Newton pakai rumus yang tadi, 600 Newton dikali rumus horizontalnya 4/5
Jadi nggak pakai sin atau cos kali 45. Wis. Nah sekarang tinggal hitung aja. 400 sin 30 ditambah 400 sin 30. 200 tambah 500 sin 70. 469,84. dikali 4/5 480 tambah 480, jumlahin semuanya jadi 1149,8. Nah ini sigma H nya udah ketemu. Sekarang cari sigma V nya. Sigma V nya sama kayak tadi tapi arahnya ke vertikal. Jadi maksudnya tuh derajat dari ini ke vertikalnya. 400 cos. Nah ke vertikalnya itu berapa? 40 ditambah 20 jadi 60 ditambah 500 cos 20 karena ke terhadap sudut vertikalnya. Nah sekarang 600 ditambah 600 pakai rumus V yang tadi 3/5 dikali 3/5. Tinggal dijumlahin aja kayak tadi. 400 cos 60 200 tambah 500 cos 70 cos 20. Nah jadi maaf ya tadi ada gangguan. Ini sama dari jumlahin, hasilnya tinggal masukin ke rumus resultan yang tadi. Sigma H kuadrat ditambah sigma V kuadrat sama dengan akar 1149,8 kuadrat ditambah 1209,8 kuadrat akar kita tambahin atau kalau nanti kalian ujian nggak usah ditambahin dulu, langsung aja di kalkulatornya akar 1149,8 kuadrat ditambah 0, tambah 11 tambah 1029,8 kuadrat. Nah ini hasilnya, jadi nggak usah ditulis ulang biar menghemat waktu, langsung aja dijumlahin di sini. Jadi itu hasilnya 1543,544 Newton. Nah sekarang tinggal dicari sudutnya aja. Cara cari sudutnya bisa pakai theta sama dengan tan inverse dalam kurung sigma V dibagi sigma H. Jadi sigma tadi kan udah ketemu, tinggal masukin aja. Tan inverse sama dengan sigma V nya 1129,8 dibagi 1144,8. Nah masukin ke
kalkulator. Nah, cara pakai tan tuh pencet dulu shift-nya, lalu klik bagian tan inverse, biar dapat tan inverse gitu. Tinggal masukin angkanya. Jadi kebanyakan kalau kalian mau cepet tuh emang harus pakai kalkulator kayak gini sih. Nah, hasilnya 41,8 derajat. Mungkin cuma 2 soal aja yang bisa saya contohin. Dan ini ada cheat sheet yang dulu saya pakai waktu ujian. Kalian bisa lihat dan samain sama materi kalian. Mungkin gak semuanya kepake, tapi cukup berguna lah kalau menurut saya. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.